2023 Oh, tahun ya kan, 2023. itu adalah sebuah proses di mana semoga hasilnya ada di tahun 2024 ini. Tahun kemarin berapa berarti ratingnya? Was nol lah. 0. Oke. Itu Kalau tahun karena sekarang kacau abis ya. kacau abis, Kacau gila. abis, gila. Effort, pengorbanan jadi satu semua di tahun kemarin. Oke. Gila emang. Ya ini aku mau terima kasih dulu sama kamu karena kayaknya kamu udah membalikan moodku lagi untuk main podcast ini yang udah lama. Aku kayak udah males, udah bosen gitu dengan hadirnya kamu gitu. Aku jadi semangat lagi. Cie. Ada jadi malo. Nggak sih, aku emang semut maker itu. Ais. Serius. Loh, Oke. aku dari tadi serius kok. Oh, udah serius emang. Udah. Tapi belum jadian. Sakit kayaknya. Oke, balik lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Mantap. Keren. Akhirnya berhasil membuka Apa? lembaran baru. Iya, betul. Kan di 2024 tahun baru. 2020 tahun baru kemarin kebetulan di hari Senin. Jadi hari baru, minggu baru, tahun baru, lembaran baru. Seninya udah buka lembaran baru. Betul. Ember. Lembaran baru dengan orang yang baru ya, Chef. Kelihatannya sih gitu. Kamu maksudnya. Oh. Kalau aku enggak dong. Oh, berarti udah ada orang. Berarti sekarang udah ada orangnya. Proses kan? Oh, proses. Dari tahun 2023 proses. Semoga 2024 adalah hasil. Gitu. Kok kayaknya lemes banget ya ini. Tapi gini, aku mau bahas yang kemarin-kemarin itu. Ya ini aku mau terima kasih dulu sama kamu karena kayaknya kamu udah membalikan moodku lagi untuk main podcast ini yang udah lama. Aku kayak udah males, udah bosen gitu dengan hadirnya kamu gitu. Aku jadi semangat lagi. Ada jadi malo. Emang ya? Nggak sih, aku emang semut maker itu. Ais. Apa-apa ikut-ikutan. Enggak lah. Oke. Jadi aku mau bahas itu sih. Nah, aku juga penasaran terkait kok kamu mau sih ngelanjutin podcast ini gitu. Jujur podcastku sebenarnya nggak jelas sih sebenarnya. Ya kan sesuai sama. Emang ya? Nggak jelas. Oh gitu. Jadi ini yang beneran ya dari hati ya kayaknya. Ya kan aku emang orangnya nggak jelas. Maksudnya random gitu loh, Mas. Oh random. Iya. Kadang mood baik, kadang mood buruk gitu. Nggak gitu juga. Terus gimana? Ya random aja gitu. Random. Serandom itu kamu. Serandom itu. Tapi kamu nyaman nggak di sini? Dengan tim kita ya kan, ini ungkapan di tahun 2024 nih ya kan, dengan tim kita asik kan, seru kan di sini. Aku takutnya kalau aku bilang nyaman nanti ada yang kegeeran, kepedean gitu loh. Oh gitu ya, di belakang layar. Oh. Nggak, serius li, kamu nyaman nggak di tim kita? Nyaman kok, nyaman. Seru ya, ini sebenarnya jadi karakter kamu sendiri ya sebenarnya. Sevina itu seperti ini gitu. Iya nggak sih, selama kamu di sini bawain seperempat relung hati ini yang dulunya seperempat jalan itu loh. Iya kan. Nah terus kemudian ini mau kamu bawa ke arah mana sih, Chef, relung hati ini? Aku ini mau ngelepas relung hati ini biar kamu yang lanjutin semuanya ya kan, biar aku itu bisa percaya gitu, rela kalau channelku ini bisa kamu kelola gitu loh. Oh ini ceritanya episodenya podcastnya serah terima gitu kan? Iya kayaknya, Chef, aku kayaknya udah menyerah terimakan gitu loh. Jadi takut. Enggak ya, aku tetap mendampingi kalaupun ada apa-apa. Kalau ini kita bisa ngobrol juga di sini gitu. Ya aku ngerasanya bukan ini sih, bukan aku udah bosen dengan podcast, enggak. Tapi banyak hal yang udah tak kerjakan, kembali lagi di situ. Dan aku nggak mau kalau channel ini mati gitu loh. Banyak harapan yang dulu pernah aku berikan di channel ini gitu loh, yang sampai sekarang sebenarnya belum terwujud sebenarnya. Jadi dulu kan awalnya nih cerita ya, awalnya dulu kan namanya seperempat jalan kehidupan, yang kita nampung beberapa keluh kesah dari orang-orang dan ditampung ya. Ada hero to hero, terus kemudian kisah-kisah dari mereka dari hati, pokoknya intinya kayak gitu. Nah, tak perluas lagi dengan di sini di Surabaya namanya relung hati kayak gitu. Nah, tapi kok kayaknya masih belum ngena nih di orang-orang. Nah, kamu mau bawa channel ini seperti apa nantinya? Sebenarnya kalau menurutku ngena atau nggak ngenanya sih pasti udah ngena ya, Mas ya. Pasti udah relate buat beberapa orang gitu kan.
Cuman ya karena mungkin belum waktunya yang pas aja gitu. Ya. Belum, ibaratnya kan di balik usaha tuh pasti ada keberuntungan juga kan. Betul. Yang ya itu keberuntungannya belum datang aja gitu. Ya yang penting belum terus menemukan gongnya. Iya. Gitu. Iya. Ya yang pasti terus berusaha. Iya, terus berusaha aja. Ya, aku harap kamu bisa konsisten ke depannya, terus kemudian nggak apa namanya, nggak putus asa dengan naik turunnya views dan juga subscriber, ya kan. Ya itu adalah lika-liku untuk mencapai titik. Yang jelas aku udah bawa seperempat jalan ke relung hati nih, dan sampai udah monetize, ya kan. Udah punya AdSense. Nah, harapanku sih dari sini lebih bermanfaat lagi gitu loh, biar usahaku awal itu nggak sia-sia sampai sekarang gitu loh. Aman aja, aku anaknya komitmen abis. Oke. Kita pegang ya. aman aja. Yeah. Tapi ngomong-ngomong soal 2023 nih Mas, menurut Mas Febian apa sih di tahun 2023 itu yang paling kejadian yang paling banyak terjadi di tahun 2023? Ibaratnya kan kalau 2019 terkait apa nih? Terkait semuanya. Ibaratnya kalau 2019 sama 2021 itu kan identik banget sama Covid kan. Nah, kalau 2023 menurut Mas Febian apa sih gitu kejadian yang paling banyak terjadi atau yang paling membekas gitu? Kalau aku ngelihatnya tentang perselingkuhan ya. Sama. Iya kan? Tapi banyak yang cerai, banyak yang putus, banyak yang selingkuh gitu-gitu kan. Iya bener lagi. Kenapa ya? Ada apa ya di tahun 2023? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu terkait itu. Tapi dulu pernah aku dengerin salah satu podcast juga yang dia salah satu orang yang memiliki kepercayaan Konghucu ya, itu dia itu meramal bahwasannya tahun 2023 itu banyak yang ketangkep itu isu-isu selingkuh dan lain sebagainya. Dan itu aku udah tahu dari awal gitu. Dan ternyata kok bener kejadian gitu. Banyak artis yang cerai, banyak artis yang kena selingkuh dan semuanya. Karena sosial media sekarang kan semakin mudah ya untuk melihat itu semua ya. Jadi kayak apa yang orang nggak tahu jadi semakin lebih cepat orang tahu gitu, paham nggak sih? Benar. Tapi Mas Febian bukan korban kan? Bukan korban kan? Korban loh maksudku, bukan pelaku. Aku nggak bilang pelaku ya, aku bilang korban, bukan korban kan? Semoga saja seperti itu. Semoga nggak akan pernah jadi korban ya, dan nggak akan pernah jadi pelaku. Semoga. Amin. Semoga. Kok doamu kayak nggak enak gitu ya? Gak enaknya di bagian mana? Enggak. Oke, balik lagi. Iya, biar disensor aja kan. karena zaman sekarang tuh juga aplikasi tuh makin banyak gitu loh Mas. Ya kan kemarin ada yang selingkuh di Gojek. Oh iya bisa ya? Iya, terus yang terakhir kemarin tuh di Discord. Banyak bisa gitu. Ya? Iya. Sebenarnya bukan banyaknya aplikasi yang membuat kita mudah, tapi dari kesempatan aja sih. Ya selain kesempatan juga didukung fasilitas aplikasi juga dong. Sebenarnya aplikasi itu tidak mendukung perselingkuhan. Iya, tahu maksudku. Cuma disalahgunakan. Iya benar. Iya kan? Iya dong. Iya. Itu kan tujuannya baik. Gojek mana ada? Iya, ya emang dimanfaatkan dengan salah aja. Nah gitu. Aku juga baru tahu loh kok bisa gitu. Bisa emang. Dan fasilitas mendukung, kemudian sosial media mendukung, diinfokan ke orang-orang yang nggak tahu jadi tahu. Bener. Iya kan? Tapi ya kayak gitu kan ada dua sisi. Yang misalnya cowok yang nggak tahu tuh kalau bisa pakai Gojek gitu, misalnya mau selingkuh terus mau pakai Gojek, tapi kan di sisi lain istrinya juga tahu kalau selingkuh tuh bisa pakai Gojek gitu loh. Iya, jadi bisa dicek juga kan. Gitu. Tapi emang bisa gitu loh, Kenapa ya gitu? Harusnya kan itu memudahkan komunikasi, tapi dalam hal baik bukan dalam hal selingkuh gitu loh. Aku malah juga baru tahu kalau misalkan bisa digunakan buat komunikasi kayak gitu. Setauku cuma buat order dan lain sebagainya malah itu semua. Enggak, tapi main Discord enggak, Mas? Enggak, aku enggak main Discord. Aku cuma ada IG, TikTok sama WA doang. Basic abis ya. Basic. Aku itu ya enggak mau ribet sebenarnya orangnya. Twitter pun aku juga enggak punya loh sampai sekarang. Kenapa? Dulu pernah punya, terus habis itu enggak ini. Aku nggak ngerti mainnya Twitter itu kayak gimana. Dan nggak sempet juga mungkin ya. Betul. Sama Facebook juga aku nggak ini. Ya punya, cuma nggak pernah tak pakai juga. Bingung aku. Gitu. Terus di Telegram itu juga itu loh Mas. Oh iya Telegram. Bisa apa namanya? Bisa pesan yang langsung hilang gitu-gitu loh. Oh iya. Jadi kayak misalnya kalau udah dilihat selama berapa detik itu pesannya langsung hilang. Itu tahu aku. Ya, karena aku main Telegram juga. Telegram buat ini apa namanya? Grup bisnis gitu ya. Iya, grup bisnis kan paling banyak di Telegram soalnya. Iya, karena kan di Telegram tuh privasinya benar-benar kejaga gitu loh, Mas.
Iya kah? Iya. Ya aku baru tahu gitu. Privasinya tuh benar-benar kejaga. Bukannya di WA juga sama ya? Enggak sih. Oh bisa disadap. Iya. Kok Sevina tahu? Sebenarnya Telegram juga bisa, Mas. Oh kamu tahu semuanya. Ya semua aplikasi kan bisa disadap sebenarnya. Oh iya. Iya kan, tinggal seberapa. Aku nggak tahu. Malah kemarin ya Mas, akhir-akhir itu aku sering lihat tahu cewek-cewek yang melabeli dirinya cegil. Itu tuh mereka bayar aplikasi atau bayar ibaratnya orang ketiga gitu. Oke. Itu tuh buat apa tuh? Nge-hack. Udah lanjutin biar aku yang baca aja. Nge-hack apa namanya? Nge-hack WA. Misalnya nih aku bayar si A buat nge-hack WA-nya Mas Febian atau buat nge-hack HP-nya Mas Febian. Dari situ aku bisa ngelihat kapan Mas Febian online, kapan Mas Febian buka HP, bahkan bisa nge-hack kameranya. Serem gak sih? Iya. Nge-hack kamera loh Mas. Bayangin loh, kita loh padahal bawa HP kemana-mana. Iya. Seru ya? Serem ya. Maksudku seru dalam artian ternyata sampai sejauh itu teknologinya. Iya gitu. emang sampai sejauh Bukannya aku nggak tahu ya, atau gini, aku orang yang nggak mau nggak pengen tahu hal-hal yang mungkin itu malah mengganggu apa ya, kayak aku jadi mikir ke sana gitu loh jadinya gitu kan. Nah ini dari tim itu juga ngasih tahu tuh, apakah profesi pekerjaan orang itu bisa mengandung unsur selingkuh. Gak juga sih menurutku. Emang ya. Tapi juga profesi yang banyak berhubungan dengan cewek pasti juga memudahkan orang untuk selingkuh. Tapi sebenarnya gini sih Mas. Contoh. Emang kebanyakan itu dalam hubungan pacaran ya. Aku nggak tahu ya kalau udah nikah ya. Dalam hubungan pacaran tuh pasti seringnya itu kalah sama teman kerja. Karena yang lebih dekat. Iya benar. Tapi yang satunya kan kalau misalkan udah oh ya kan pacaran ya, belum nikah ya. Kalau nikah kan udah ketemu di rumah kan ya. Iya gitu kan. Satu lingkungan kerja loh Mas. Jadi kan bisa ibaratnya kita bisa saling mahamin, bisa saling ngerti satu kesibukan yang sama, bisa saling bantu kan kayak gitu kalau satu tempat kerja akhirnya. Iya, betul. Jadinya bakalan kalah, biasanya kebanyakan bakalan kalah sama wong satu tempat jalanan kerja. Soko kulino. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang. Apa tuh? Tadi banget barusan FYP. Apa? Kalau kalian deket sama cowok atau cewek di tempat kerja, kemungkinan kalian cuma jadi selingkuhan. Karena biasanya orang-orang yang udah kerja itu kebanyakan udah punya suami, istri atau pacar yang udah diseriusin gitu ya. Jadi sebenarnya cuma selingkuhan yang temen gabutnya gitu. Iya, atau jadi pelariannya aja gitu. Bener. Sakit ya? Sakit. Orang kayak gitu maksudnya. Iya, yang sakit yang selingkuh. Maksudnya yang selingkuh tuh yang sakit gitu loh. Bahaya loh kayak gitu. Bahaya beneran. Makanya lingkungan kerja tuh penting banget gitu loh. Lingkungan kerja, circle pertemanan tuh penting banget gitu loh. Oh. Iya nggak sih kalau misalnya circle pertemanan. Yang paling banyak kayaknya di perkantoran gitu. Kenapa emang perkantoran? Ya karena kan corporate tuh dari pagi sampai sore loh Mas. Oh iya sih betul. Ya kan. Bahkan bisa lembur juga kan biasanya. Iya kan kalau di kota-kota besar. Iya sih. Kan? Iya betul. Bisa sampai lembur malam. cuma berdua gitu ya, bisa jadi. Ya, kan bisa bos jadi, sama sekretarisnya gitu misalnya kan. Itu kalau bos, kalau misalnya karyawan juga bisa aja satu divisi cuman mereka doang yang lembur kan bisa aja kayak gitu. Iya, awalnya nggak ada niatan tapi karena suhu sekarang mendukung gitu mungkin ya. Nggak tahu kan, kita nggak tahu kan. Suhu di sekarang kan hujan maksudnya. Terus kan itu sepi gitu kan, jadi ngobrol akhirnya hati ke hati gitu loh ya. Hati ke hati ngobrolnya. Orang ketiga kan setan. Benar, ember, serius. Kayak gitu. Diasur dikit-dikit gitu kan. Tapi ini bukan berarti mau bikin kalian overthinking, enggak gitu loh. Cuman nggak tahu kenapa kayak gitu tuh sering banyak kejadian gitu loh. Tapi bukannya ini apa namanya, cowokmu juga sering lembur juga sih? Cowokku siapa? Ya yang mau itu kan katanya juga Nino. Aku nggak akan menambah kekhawatiran kamu kok dengan trust issue ataupun kayak gini deh. Bagus. Cut ya, nanti cut ya direktur. Ya, jadi maraknya perselingkuhan di tahun 2023 itu membawa bahwasanya kayak misalkan itu menjadi hal yang biasa sekarang kayak gitu. Bener. Dan banyak juga yang putus, yang cerai gitu loh Mas. Dan yang tanpa diketahui alasannya apa, atau yang mungkin alasannya cuma sepele gitu. Iya. Pokoknya banyaklah yang kandas Mas di tahun 2023 kemarin. Buat yang berhasil survive, kalian semua keren. Gitu doang? Ya iyalah. Keren dong yang gitu bisa doang. survive. Iya. Keren dong, hebat dong bisa survive. Iya, barangkali kan belum ada niatan.
Ya kan udah survive 1 tahun gitu loh Mas. Iya, berarti di tahun 2024 mau dicoba gitu maksud kamu? Ya enggak, harus berarti enggak. harus berusaha survive lagi gitu loh, terus berusaha survive setiap tahun gitu. Kalau tahu 2024 ini banyak sekali info apa nih? Belum ada sih sampai sekarang, alhamdulillah pembukaan tahunku cukup bagus. Jadi ya semoga sampai akhir tahun bagus gitu amin, ya. Amin. Mas Febian sendiri gimana awal tahun ini? Bagus. Rating Dari tahun kemarin aku lebih. Enggak, awal tahun aja. Selama awal tahun kemarin kan? Enggak, awal tahun ini. Awal tahun ini ratingnya berapa? Oh, boleh perbandingan. Awal tahun kemarin banyak sekali problem. Oke, awal tahun kemarin berapa berarti ratingnya? Was 0 lah. 0. Oke. Kalau tahun sekarang kacau abis ya. Kacau abis, gila. Effort, pengorbanan jadi satu semua di tahun kemarin. Gila emang. Nguras energi banget ya. Aduh anjir, sumpah aku nggak pengen terjadi lagi lah tahun itu. Di awal tahun kan itu waktu itu. Iya, awal tahun. Terus akhir tahun dan awal tahun. Oke, sekarang alhamdulillah udah ya lebih baik lah pastinya. Ya sekarang berapa berarti ratingnya buat tahun ini, awal tahunnya? 8 lah. Wih. Dimulai dari 8. Naiknya drastis ya, habis 0 ke 8 gitu loh. Drastis. Berarti yang sekarang oke banget nih gitu. Apa nih? Maksudnya kerjaannya, ya, kehidupannya gitu kan dong, ya kan. Alhamdulillah. Kan bisa kelihatan dong. Iya, oke. Aduh. Kan kita mau buka studio 2 nih. Iya, benar. Berarti kalau tahun kemarin kan kita masih bangun, masih awal dan lain sebagainya. Ini udah diberi kesempatan buat ada studio lagi gitu. Berarti udah lebih baik lah ya, at least dari tahun kemarin. Harusnya kayak gitu sih, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang selalu berusaha untuk lebih baik lagi. Kece. Tagline ya. Oke, dan resolusinya di tahun ini apa, Mas? Aku nggak nggak ada resolusi yang muluk-muluk. Pokoknya aku pengen mempertahankan apa yang sudah ada sekarang dan ingin jauh lebih baik lagi untuk Febian yang di tahun 2023. Dari Febian yang di tahun 2023 dulu gitu loh. Febian yang tahun 2024 bisa lebih sabar, karirnya lebih bagus, kemudian ya banyak hal yang diharapkan udah ya, disemogakan. Oke, amin. Yang bisa diaminkan tahun ini. Amin. Gitu. Oke, amin. Aku selalu mendukung apapun itu selama hal baik. Oke, support banget ya kayaknya. Lama-lama. Iya, support banget ya. Ngapain gitu. Kan ini temen support temen. Oh, temen Chef. Terus apa lagi bejir? Iya kan rekan kerja. Ya kan rekan itu apa? Temen kan? Enggak. Terus apa rekan? Beda, teman-teman biasa. Ya udah sih. Kalau nggak mau berteman ya udah sih. Enggak jangan dibahas deh. Nanti dipikirnya gimana Chef. Enggak lah. Jangan dispekulasi sendiri ya guys ya. Iya. Nanti suruh klarifikasi. Enggak kan lah. Musimnya kayak gitu. Apa-apa suruh klarifikasi. Ya zaman sosmed, namanya juga zaman sosmed. Ada kemarin yang di TikTok sempet FYP, Chef. Apa? Chef. Apa? Yang kemarin soal perselingkuhan. Ya yang baru-baru ini kan. Bisa gitu ya? Ya bisa aja lah, kenapa enggak? Tapi serem banget sih itu. Maksudnya di-explore sendiri loh sama istrinya. Di-upload sendiri gitu ta. Iya, tapi katanya ya masalahnya dia itu udah nikah kali. Udah nikah ini kok. Udah nikah siri. Iya. Itu bukan sebagai pembenaran tau Mas. Kalau nikah siri loh, istri pertamanya harus tetap tahu. Itu emang enggak tahu. Enggak tahu lah, kalau tahu ngapain disebar? Ya aku enggak tahu juga sih. Iya sih. Woman support woman nih. Nah terus kamu ngelihat masalah kayak gitu, pendapatmu gimana nih? Nanti kita hadirkan. Maksudnya kayaknya mending yang dibahas tahu lebih gitu. lanjut nanti aja deh. Iya di segmen segmen selanjutnya, ember. Kalau ini tadi kan mau ngobrol bahas ya sebenarnya. 2023 sama 2024. Betul banget. Ya, kamu harus tahu studio ini di sini awal karir itu 2022 ya. Udah 2 tahun yang lalu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu. Jadi kita merintis dulu, terus habis itu kita di 2023 kemarin setahun, ya kan. Alhamdulillah udah survive sampai 2024 ini, ya kan. Nah, kamu harus tahu itu dulu nih, ya kan. Setelah itu ya aku nggak banyak planning ya. Harapanku cuma semoga bisa bertahan sampai di tahun-tahun dan terus berkembang. Harapanku di sini itu kenapa sih aku buka studio ini, ya kan? Aku kerjasama dengan
orang-orang, aku kerjasama dengan ownernya di sini, dengan temenku, itu untuk kita itu bisa memperkerjakan orang-orang yang aku bilang di sini itu tanpa titel yang tinggi, tanpa perlu ijazah yang tinggi gitu. betul ya. Yang penting dia ada niatan, skill, dan aku pengennya suatu saat bisa menjadi salah satu contoh ya, yang kita itu nggak perlu menggunakan embel-embel persyaratan, kayak kan lu tahu kalau misalkan kerja sekarang itu tinggi badan harus sekian, pengalaman harus sepanjang sekian, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Bener. Dan maksimal ya kan, maksimal dicari karyawan karyawati maksimal umur 25 tahun, pengalaman kerja 3 tahun. Iya. Lah, lulus kuliah aja 24. Nah, iya kayak gitu. Pengalaman kerja 3 tahun dari mana, bejir? Ya, harus menguasai tanah, bumi, air kayak gitu. Harus menguasai skill pengontrol tanah, bumi, air, Nah, dan udara. gitu kan. Terus kemudian dia harus kuat dengan tekanan batin dan lain sebagainya. Benar. Ya kan? Enggak, yang penting dia bisa tanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Dia tahu visi dan misi perusahaan tersebut, kemudian skillnya mumpuni. Udah. Ijazah mah belakangan. Benar-benar. Pengalaman juga kan bisa aja kan. Nah, Emang pengalaman belum kan ada. juga bisa ada di pada saat dia bekerja nih. Sambil jalan. Karena cintai dulu apa yang kamu kerjakan, maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku ngalamin, Chef, gitu loh. Aku pernah ngerjain sesuatu hal yang itu aku nggak srek. Oke. Dan hasilnya 0 malahan. Kenapa harus ngerjain sesuatu yang nggak srek? Ya karena kita butuh duit dong. Oh. Okay. Ibarat aku harus butuh uangnya, tapi aku nggak begitu mencintai nih kerjaannya, gitu. Ini bukan bukan karakterku banget nih di sini, gitu. Tapi lama-lama kan kebentuk di situ. Cuman ya semua adalah proses, gitu. Gitu sih sebenarnya. Bener sih. Tuh kan semua kebawa kan. Iya, nyari pengalaman gitu kan. Nyari pengalaman, dan aku pengennya itu di sini tuh buat teman-teman dengan kreativitas yang lebih, buat mereka bisa mengeksplor semua. Kita di sini berusaha bareng-bareng gitu loh untuk mengembangkan apa yang kita usahakan bareng-bareng. Aku ngelihatnya gambaranku kayak Google sih. Google, Amazon kayak gitu. Yang mereka itu enggak mandang ijazah, kerja dengan santai tapi hasilnya besar. Wih. Siapa nggak tahu Google? Iya. Siapa yang nggak tahu YouTube? Ya kan? Atau Amazon, ya kan? Padahal dulu tahun sekian, ya kan? Atau Apple lah tuh, ya kan? Ya bukan berarti ijazah tidak penting, ya kan? Ya itu menunjang. Cuman itu bukan patokan utama untuk kita rekrut karyawan di sini. Benar. Gitu. Oke. Bagus banget sih, Mas. Resolusi apa ya? Bukan resolusi sih. Iya, semoga Pak Sandiaga denger ya. Biar apa? Jadi investor. Iya sih. Boleh. Atau Bukoviva gitu. Kan Surabaya masuknya. Iya sih. Iya kan? Emang belum waktunya ganti ya sekarang? Wali kota kan? Ya nggak tahu. Kalau ganti ya berarti jadi apa ya nanti? Gantinya siapa jadi gitu? Prok-prok. Atau Pak Erik gitu. Jadi prok. Ya kan Pak Tarno gitu biasanya. Oh, iya, jadi iya, apa? iya. Nggak sampai nih jokesnya. Katanya jokes bapak-bapak nggak boleh dipakai. Lu biasanya kayak gitu sama Emang aku, itu Chef. jokes bapak-bapak? Ya Pak Tarno udah tua atau belum? Loh, bukan gitu maksudnya. Tapi ya intinya apapun yang terjadi di tahun kedepannya itu semoga semua yang terjadi itu banyak hal baiknya. Pasti kan tetap ada hal buruknya. Betul. Tapi harapannya adalah semoga lebih banyak hal baiknya gitu. Amin. Aja sih. Kalau harapan lu sendiri di tahun ini gimana, Chef? Kamu mau stay halal gitu sama orang gitu? Katanya kamu mau married, Chef. Kok iso iku loh? Enggak lah, nanti dulu lah. Emang kamu secepat itu? Enggak lah, nanti dulu anjrit. Astagfirullahalazim. Emang kamu udah puas gitu? Puas apa? Ya main-main. Loh kan aku bilang nanti dulu. Iya. Berarti kamu masih pengen main-main? Bukan berarti pengen main, lebih Terus ke pengen gimana? mengejar cita-cita dan pendidikan dulu aja. Emang cita-citamu apa sih, Chef? Ya ada lah. Ya siapa tahu diaminin orang banyak nih nanti viewsnya. Gak mau. Nanti kalau jadinya Ain gimana malah. Gak mau. Ya intinya doakan, kalau mau mendoakan kan berarti mendoakan apa yang terbaik aja. Amin, gitu loh. amin. Ya resolusiku tahun ini sih semoga aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi aja. Jangan gampang percaya sama orang, jangan terlalu. Selama ini kamu percaya terus sama orang gitu? Sering dibohongin cowok maksudnya? Bukan dibohongin sih, tapi lebih ke Apa? aku kalau udah percaya sama orang itu aku mengandalkan orang itu. Dan kamu udah nggak pakai logika, pakai hati? Iya. Semua cewek kayak gitu kali. Nah ya itu jadi noteku. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau tetap ada logikaku
resolusiku jalan gitu loh dalam semua hal. Dalam semua hal Dan aku bisa dan intinya banyak lah resolusiku tahun ini, Mas. Oke. Yang intinya semuanya hal yang baik aja gitu. Ya nggak ada mungkin resolusi buruk itu nggak ada mungkin. Ya makanya semoga semoga tahun ini yang terjadi itu lebih baik hal baik daripada hal buruknya. Oke, amin amin. Diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Yeah. Biasanya kayak gitu. Iya kan? Iya. Iya dong. Oh kamu kayak nanggung banget. Enggak sih ya gitulah. Kan kemarin kita udah mengakhiri tahun 2023 dengan alhamdulillah, terus memulai 2024 dengan bismillah, semoga banyak hal baik gitu kan. Nanti semoga diakhiri 2024 juga alhamdulillah lagi. Amin. Amin dong. Iya, amin. Ya. Dari sini doa terus ini. Iya deh. Berdoa mulai. Oke, buat teman-teman semua, mungkin kalian bisa cerita juga gimana pengalaman kalian di tahun 2023 kemarin, apa aja pasang surut yang udah kalian alamin ya kan? Iya, lika-liku hidupnya. Terus nanti kita tunggu di sini. Resolusi kalian di 2024 itu kayak gimana? Bisa lah nanti sharing-sharing di kolom komen ya Mas ya. Iya, betul sekali. Ya, kayaknya udah cukup ya dari kita kayaknya. Iya, karena kita udah sharing semuanya. Iya. Ya kan? Sebenarnya kita udah nggak ada pembahasan sih kayaknya. Intinya segmen selanjutnya pasti lebih seru. Iya, tungguin segmen berikutnya dari Relung Hati. Pastinya kayak gitu. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.